Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berita tentang surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang menuai pro dan kontra pejabat negara di berbagai dunia. Amerika misalnya menyatakan surat penangkapan itu keterlaluan. Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) memang keterlaluan. Berani bersikap berseberangan dengan raksasa dunia. Sebagai sekutu dekat, Amerika tentu saja tidak rela Netanyahu diperlakukan seperti kriminal. Amerika akan selalu mendukung Israel, kata Joe Biden. Begitu pula Trump yang baru saja terpilih sebagai Presiden AS. Dalam Perang Gaza, sikap Amerika jelas mendukung genosida yang dilakukan Israel. Selama konflik, Amerika melakukan 49 kali veto dalam sidang PBB terhadap upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Kamu bisa bayangkan, saat seluruh negara anggota DKPBB, baik anggota permanen maupun non-permanen, mendukung resolusi yang diharapkan mampu segera menghentikan agresi brutal Israel ke jalur Gaza, si Amerika malah tidak setuju. Gila kan? Kalau tidak gila pastilah politikus Amerika ini jahanam. Sikap politikus dan pejabat Amerika ini bertolak belakang dengan rakyat Amerika. Kini rakyat Amerika punya pandangan sendiri terhadap Perang Gaza. Dulu hanya segelintir saja yang peduli terhadap nasib Palestina, tapi sejak Oktober 2023, ketika setiap orang bisa mengakses informasi secara langsung, mendapatkan pengetahuan, ribuan orang turun ke jalan menyuarakan pembebasan Palestina. Tentu saja banyak anak muda dan mahasiswa, hingga profesor yang terlibat dalam gerakan solidaritas kemanusiaan itu. Mereka dengan keberaniannya memaksa pemerintahan Amerika untuk segera menghentikan bantuan senjata ke Israel. Norwegia, Irlandia, Belanda, Jerman, Afrika Selatan, Inggris, Prancis, Spanyol, Selandia Baru, Kanada, adalah sejumlah negara di mana rakyatnya tak pernah berhenti menyuarakan perdamaian serta kutukan terhadap Israel. Belum lagi di meja perundingan Uni Eropa, para politikus ini juga terus menyuarakan pembebasan Palestina. Surat penangkapan itu adalah kemenangan bagi gerakan kemanusiaan global. Karena perjuangan orang-orang inilah dunia telah berubah. Ya, berubah ke arah yang lebih baik, dan bila kita cermati lagi, perubahan itu telah menyentuh hati terdalam manusia. Sepatutnya kita di Indonesia, khususnya di Singkawang, juga begitu, tak menyerah. Anti terhadap segala bentuk kekejaman juga penindasan yang tidak hanya terjadi di Palestina tapi juga di kampung kita sendiri. Lihatlah kegigihan usaha mereka mulai turun ke jalan, membuat konten, berpendapat di forum diskusi tidak pernah sia-sia. Meski masih panjang perjuangan ini, usaha mereka telah mendapatkan tempat terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Bagaimanapun kuatnya tekanan dan cibiran, Mahkamah Kriminal Internasional telah berani keluar dari mainstream, juga keluar dari tekanan politik manapun. Hal ini memberikan angin segar upaya parlemen jalanan hingga forum internasional seperti PBB kembali menegakkan keadilan. Selamat datang perspektif kemanusiaan yang penuh harapan. From the river to the sea, Palestine will be free.